Apakah kamu pernah berkunjung ke Taman Hutan Raya Brastagi atau Kebun Raya Bogor? Di sana, kamu dapat melihat banyak bunga, bahkan pohon yang besar dan tinggi. Bahkan ada yang memiliki diameter yang besar. Mengapa pohon yang berdiameter besar itu bisa berdiri kokoh? Hai anak-anak, kali ini bersama Bapak Felix Johannes Siregar, kita akan tahu jawabannya pada materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Di kelas 7, kamu juga sudah mempelajari tentang jaringan. Jaringan tumbuhan terdiri atas jaringan meristem yang aktif membelah dan jaringan dewasa atau permanen. Jaringan dewasa terdiri atas jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan-jaringan tersebut akan membentuk organ utama, yaitu akar, batang, daun, dan juga organ tambahan, yaitu bunga dan buah. Kali ini kita akan membahas struktur dan fungsi jaringan akar pada tumbuhan. Akar merupakan bagian paling bawah dari tumbuhan. Berfungsi untuk menambatkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, bernafas, serta tempat menyimpan cadangan makanan. Anak-anak, pada kelompok tumbuhan berbiji ada dua sistem perakaran, yaitu sistem perakaran tunggang dan serabut. Struktur anatomi akar terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat, atau kamu boleh menyingkatnya ekor endosi. Jika akar kita sayat secara melintang dan kita amati di bawah mikroskop, maka yang kita lihat adalah seperti ini. Epidermis terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Pada permukaan luar epidermis terdapat rambut akar yang berfungsi memperluas bidang penyerapan serta menyerap air dan garam mineral. Di sebelah dalam epidermis terdapat korteks. Dinding selnya tipis dan mempunyai banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas. Korteks berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, selanjutnya ada endodermis. Korteks dan silinder pusat dibatasi oleh selapis sel yang disebut endodermis. Dinding sel endodermis mengalami penebalan lignin dan suberin. Penebalan ini membentuk struktur seperti pita yang disebut pita Kaspari. Penebalan ini menyebabkan dinding sel endodermis tidak dapat ditembus air dan zat hara lainnya. Yang terakhir ada silinder pusat atau stel. Silinder pusat terletak di sebelah dalam endodermis. Di lapisan terluar dari silinder pusat terdapat perisikel atau perikambium. Aktivitas perisikel membentuk cabang-cabang akar. Berkas pengangkut terdiri atas xilem dan floem yang tersusun teratur membentuk jari-jari atau radial. Floem terletak di sebelah luar xilem. Pada akar dikotil, xilem berbentuk bintang dan berada di pusat akar. Pada monokotil, letak xilem dan floem berselang-seling membentuk lingkaran. Selain itu, pada akar tumbuhan monokotil terdapat empulur, sedangkan pada dikotil tidak terdapat empulur. Oke, sekian pembelajaran mengenai struktur dan fungsi jaringan akar pada tumbuhan. Terima kasih.
dan sampai jumpa.